Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati SPD, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 LPTK IKIP Siliwangi Bandung, unit kerja SMP Negeri 3 Cibitung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 Daring dengan materi mengidentifikasi teks cerita inspiratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan di semester 2 pertemuan pertama. Hari ini hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023. Kita akan memulai pembelajaran lagi. Seperti biasa, kita akan kembali. Untuk pembelajaran hari ini, kita nanti akan mempelajari teks cerita inspiratif. Kita mulai, Ibu absen dulu ya. Biar tidak nih, semuanya nih membantu semua ya. Kita punya. Baik Bu, ada Adir. Kita. Hadir. Anissa. Hadir Bu. Arfian. Hadir Bu. Fadel Elang. Hadir. Jika aku berangkat sekolah, Makanya siapa? kamu ya? Saya Bu. Ya, makanya siapa? Ayo lanjutkan. Jika aku berangkat sekolah, kata Anissa, maka Muti? Maka apa? Muti? Maka saya pergi naik sepeda. Maka saya akan pergi naik sepeda. Boleh. Yang ketiga, siapa? Dari teks cerita inspiratif ya. Nah, teks cerita inspiratif ini sebenarnya sama dengan cerpen. Pernah ingat kan kita pernah belajar cerpen di semester 1 ya? Pernah Bu? Iya Bu. Pernah? Iya Bu. Berarti semuanya sudah ingat ya. Nah, coba Ibu minta tolong 2 orang nih. Coba diingatkan lagi teman-temannya, cerpen apa sih yang kalian pernah ingat dari pembelajaran cerpen? Coba siapa? Acung. Bunga itu suaranya. Bunga mau ngacung tapi suaranya. Ada mana ya? Handnya coba dipakai. Bentar. Apa Bunga yang Ada cerpen? ada abstrak, orientasi, sama komplikasi, evaluasi koda. Ya, ini ada orientasi, komplikasi, resolusi, konteks. Untuk pembelajaran hari ini sama halnya dengan cerpen, kita akan mempelajari sebuah cerita lagi. Cuma yang membedakan antara cerpen dan cerita inspiratif di sini, dalam cerita inspiratif itu lebih kental tentang ada moralnya, jadi ada simpatinya, ada empati dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan coba memberikan materi dari video YouTube di sini tentang teks cerita inspiratif itu sendiri apa. Nah, nanti kalian perhatikan, jangan lupa dicatat yang kira-kira menurut kalian harus dicatat ya, yang tidak ada di buku paket pastinya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk KD 3.11, yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Stop dulu, dan di sini sambil Ibu jelaskan ya, bahwa untuk KD pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Dengan indikatornya ada 3, kalian akan diminta untuk menafsirkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif. Lalu yang kedua, memberikan saran terhadap isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan dari teks cerita inspiratif dengan alasan yang logis.
Lalu yang ketiga, menguraikan isi ungkapan simpati, kepedulian empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspirasi. Untuk kalian lebih paham lagi tentang bagaimana sih tes cerita inspiratif, kita langsung praktek aja ya. Nah, Ibu sudah bagikan kelompok ke kalian ya, seperti kelompok yang sebelumnya. Jadi karena kalau misalnya video, Ibu akan tampilkan video film ya yang harus kalian tonton nanti. Karena kalau dalam ruang diskusi ternyata Ibu nggak bisa muter satu kelompok satu film. Jadi kita nonton dulu filmnya nih ya. Kita tonton filmnya sampai habis, baru nanti Ibu akan masukkan kalian ke ruang diskusi. Oke, sudah siap ya? Sekarang Ibu bagikan kelompok ya. Yang nanti muncul untuk bergabung, silakan langsung bergabung ya. Ibu cek kembali ya kehadiran kalian berdasarkan kelompok. Kelompok 1, kelompok bulan. Ada Adisa, ada Deswita, Gunawan, Ijati, dan Karin ya. Oke, nanti tinggal bergabung. Untuk kelompok 2, ada kelompok bintang, ada Aliska, Arfian. Dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai Muncul ya. pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, Kita tonton dulu aja ya. apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. Kedua tangan mereka ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol. Nonton film tadi, nah nanti ada beberapa pertanyaan yang LKPD-nya sudah barusan Ibu share ke Google Classroom kalian ya. Boleh sambil dicek atau nanti Ibu perlihatkan lagi di sini sambil kalian ngecek Google Classroom kalian ya. Nanti ini dikerjakan secara berkelompok ya. Jangan lupa nih baca doa dulu. Lalu ini ada kompetensi dasar indikatornya sama dengan yang pertama tadi, tujuan juga sama. Terus petunjuknya, biasa jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan tugas. Pahami dulu soalnya yang diminta apa, lalu kerjakan baik-baik. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan ke Ibu. Nah nanti yang LKPD pertama kalian harus membagi kelompok dulu nih. Yang sudah Ibu bagikan sebenarnya ya, kelompoknya sudah Ibu bagikan. Kita sudah punya kelompok, ada 3 kelompok. Kelompok 1 kelompok bulan, kelompok 2 kelompok bintang, dan kelompok 3 kelompok matahari. Nah, tugas pertama kalian harus menentukan beberapa hal berkaitan dengan film yang tonton. Ada tokoh, ada ungkapan simpati, ungkapan empati, moral. Moralnya di sini ada 2 ya. Nanti kalian setelah Ibu bagikan dalam ruang diskusi, silakan berdiskusi nih, bagi-bagi tugas-tugas ini ya. Siapa yang bagian tokoh, siapa yang empati, moral dan sebagainya. Ya. Nah, lanjut untuk soal yang kedua, ini sudah mulai agak meningkat, harus pengaplikasian nih. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa maksud dari kalimat? Nah, tadi kan ingat dulu, pada saat Jati melamar pekerjaan pada pemimpin perusahaan tidak langsung menerima Jati, tapi dia mengucapkan satu kalimat yang mengatakan bahwa satu tangan ada 5 jari, 2 tangan ada 10 jari, dan setelah itu meminta Jati untuk pulang terlebih dahulu untuk melihat kedua telapak tangan itunya. Nah, maksudnya apa tuh? Nah, tadi terjawab dalam film ya. Ingat-ingat lagi, dicermati lagi. Soal yang kedua, apa nih pendapat kamu nih, apa yang harus dilakukan bahwa sesuatu egois katanya dari yang merasa sendiri tanpa orang lain. Jadi merasa pede banget nih apa yang dia raih, semuanya berkat kemampuan dia sendiri. Apakah harus seperti itu sebagai seorang anak? Terus pertanyaan ketiga, kaitan
yang terjadi dalam pendek itu ada persoalan. Nah, berarti bisa dijadikan bagi kalian sendiri, kan kalian anak nih. Kita tolong dikaitkan dengan gimana sikap kalian terhadap ibu kalian masing-masing. Setelah itu, kita akan berdiskusi, berpresentasi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kan siapa yang pimpin bagian-bagian, siapa yang dapat siapa? Bunga ya? Saya, Bu. Ya, udah ditentukan Bunga. Sudah. Ya, siapa yang bagi ke tokoh? Siapa? Saya, Bu. Nah, terus selanjutnya yang lain-lainnya sudah ya? Yang kebagian ungkapan simpati, terus sama pesan moral ya. Sudah, Silakan disiapkan pekerjaan masing-masing dan jangan lupa 3 pertanyaan tadi dijawab juga ya, dibagi-bagi lagi nanti siapa yang akan menyampaikan. Ya, Ibu berkumpul kelompok lain dulu ya. Silakan dilanjutkan aja untuk kelompok pertama. Kelompok pertama, kelompok bulan ya, dipersilahkan. Untuk kelompok pertama langsung saja yang mendapatkan bagian pertama untuk menyampaikan tokoh dulu. Silakan, siapa yang kelompok pertama kebagian tokoh? Acungkan tangannya. Siapa? Mana orang? Oh, Karin. Oke, sebentar Karin. Nah, silakan Karin. Mukanya. Silakan Karin. Bagaimana tokohnya? Tokohnya ada Jati, ibunya, dan pemimpin perusahaan. Yang 3 ya. Oke. Pertanyaan, apa yang dimaksud dari kalimat yang diutarakan pemimpin perusahaan? Bahwa satu tangan ada 5 jari, 2 tangan ada 10 jari, dan meminta Jati untuk pulang melihat kedua telapak tangan ibunya. Jawabannya, 2 tangan 10 jari, tangan ibu dan tangan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu tidak hanya membesarkan, tapi juga merupakan sebuah pengorbanan. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Ya kan? Menurutmu, apa yang seharusnya dilakukan Jati sebelum ia merasa bahwa kesuksesan yang ia raih selama ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri tanpa bantuan orang lain, terutama ibunya? Yang seharusnya dilakukan oleh Jati ialah jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan pengorbanan seorang ibu karena kesuksesan seorang anak tidak lepas dari pengorbanan orang tuanya. Terima kasih Najwa. Nah, untuk yang ketiga, silakan aja turunkan tangannya. Langsung ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 soal nomor 3. Silakan. Siapa? Belum pendek instansi tersebut nyata kamu mampu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu bisa mendapatkan pekerjaan, akhirnya kamu bisa menjadi seorang sukses. Tapi sayangnya seringkali kamu lupa bahwa mengapa kamu bisa meraih itu semua. Kamu terlalu bangga apa yang kamu capai saat ini, sampai lupa kalau semua itu hasil perjuangan kamu semata. Karena di balik itu semua ada sosok seorang ibu yang selalu mendoakanmu di setiap saat serta mendukungmu di setiap saat. Sudah? Oke, terima kasih Iza. Nah, sekarang kita hasil dari pekerjaan kalian hari ini. Nah, jadi intinya dalam cerita inspiratif itu bahwa cerita tersebut harus mampu memberikan sesuatu yang bersifat positif bagi pembaca ya, seperti halnya tadi yang dilakukan oleh Jati, perlakuan Jati terhadap ibunya sebagai anak, dan bagaimana perlakuan sebaliknya ibu Jati terhadap anaknya, tidak meminta balasan apapun, bahkan dia adalah sosok ibu yang sangat sabar. Nah, seperti itu. Kita mau refleksi pembelajaran kita hari ini. Ibu bagikan layar dulu, ada 3 pertanyaan berkaitan dengan refleksi. Bentar. Pertama nanti dijawab oleh kelompok 1, pertanyaan kedua oleh kelompok 2, pertanyaan ketiga oleh kelompok 3. Nah, ini pertanyaannya ya. Nah, kelompok 1, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Nah, siapa yang jawab? Jangan lupa yang terakhir kita harus menutupnya dengan doa nih pastinya. Silakan yuk kita pimpin tutup di doa dulu. Silakan siapa yang pimpin? Kata pimpin doa. Nah, Aliska. Silakan Aliska, pimpin doa untuk teman-temannya. Baik Bu, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Silakan melanjutkan pelajaran selanjutnya ya, kembali ke kelas masing-masing. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Silakan kalian boleh keluar ruangan Zoom-nya. 3